Halo deh, kali ini kita akan ngebahas cooling pad nih, dan ini dari Rexus lagi. Di beberapa video sebelumnya, atau juga nggak lama ya, itu mereka udah ngeluarin yang namanya B160, dan setelah itu mereka langsung ngeluarin lagi nih, B175. Dan tentunya, dari cooling pad yang satu ini ada hal yang menarik yang perlu kita bahas. So, langsung aja kita mulai videonya. So, Rexus Breeze B175. Dari segi harga ini masih sama ya dengan seri Breeze lainnya, di range harga 300 ribuan. Harga yang menurut gue masih sangat terjangkau. Dan desain yang dia punya ini simple banget sih. Gue cukup suka. Bentukannya pun nggak terlalu kotak gitu ya. Ada potongan di bagian sudut-sudutnya yang membuat ini terlihat sedikit futuristik. Dan untuk RGB-RGB-an ini masih ada kok, tepatnya di kipasnya. Dan sayangnya di sini kita tidak diberikan kontrol untuk atur lampu-lampuannya ini. Tapi kayaknya nggak masalah juga karena nantinya bakal ketutupan sama laptop. Breeze B175 ini diperuntukkan untuk laptop berukuran 14 inch. 17 inch sebenarnya masuk sih, tapi kayaknya bakal ngepas banget ya. Dan juga konsep dari cooling pad yang satu ini sama kayak B150 ya. Fan besar atau fan pusat berdiameter 160 x 160 mm. Ini tepat berada di bagian tengahnya dan dikelilingi oleh 4 fan kecil berdiameter 60 x 60 mm. Dan untuk kecepatan fannya ini 1500 rpm untuk yang fan besar dan 2500 rpm untuk fan yang kecil. Kalau dibanding sama B150, untuk kecepatan fan yang pusatnya atau yang besar ini lebih cepat ya. Dan kecepatannya ini kita bisa atur juga, di mana di sini ada 3 mode yang bisa dipilih melalui tombol yang berada di bagian tengah sini. Tapi ini sistemnya adalah cycling ya, dari 3, 2, 1 nanti akan ke 3 lagi ya, you know what I mean. Nah, untuk performanya ini nggak ada bedanya sih. Laptop gua turun sekitaran 1-2 derajat dan suhunya tetap stabil ya selama bukan buat kerja berat. Walaupun harus ya seperti render, ini akan membuat suhunya stabil di 89-90 derajat. Ya asal nggak overheat sih menurut gua ini udah cukup bagus. Dan tentunya ini bisa stabil juga karena dudukan laptopnya ini terbuat dari Aeron Mesh dengan kualitas yang cukup baik. Dan cooling pad ini sebagian dari plastik FBS yang cukup oke, jadi build quality-nya secara keseluruhan ini udah cukup solid ya. Nice banget. Oke, hal yang paling beda dari seri Breeze sebelumnya, ini cooling pad punya kaki. Dan ini cukup inovatif loh ya, karena jarang loh yang ada kayak gini, dan lo bisa pilih mau pakai ini atau enggak. Karena tinggal dilipat aja dan juga ada sistem lock-nya supaya kakinya itu nggak goyang. Dan ya jadinya ini cukup praktis banget buat berbagai tempat ya. Misalnya lo mau pakai lesehan, ini lo bisa pakai biar kedua tangan lo tuh nggak terlalu ke bawah gitu. Atau lo mau pakai di atas meja lesehan, ini bisa juga. Biar laptop lo tuh jadi meninggi, jadi pandangan lo ke laptop itu bakal sejajar. Atau misalnya lo tetap mau pakai ini di setup yang ada mejanya, bisa dong. Bagus juga malah, karena nanti akan ngebuka space di bagian bawahnya. Jadi lo bisa naruh beberapa alat dan meja lo tetap terlihat rapi. Dan tentu saja bukan hanya ada kaki, di sini juga bisa atur untuk sudut ketinggiannya. Ada 5 step yang bisa lo pilih. Plus nggak ketinggalan ada 2 slot USB Type-A, satu untuk power, satu untuk flashes ataupun kabel data bebas ya. Dan nggak ketinggalan fitur wajib dari cooling pad Breeze yaitu phone holder. Tapi ini paling menarik karena tinggal ditarik aja ya. Nice banget, jadi kita nggak perlu copot pasang. Dan ya, Breeze B175, sebuah cooling pad yang cukup menarik menurut gua ya. Karena selain untuk mendinginkan laptop, ini juga praktis banget untuk berbagai setup yang mungkin bakal lu terapkan ya. Mau lesehan, mau yang punya meja. Space-nya pun juga kebuka ya, kalaupun emang maunya tidak pakai kaki pun diberikan pilihan juga, jadinya kepraktisan itu yang menurut gue worth it banget ini untuk didapatkan. Harga 300 ribuan dan juga punya spesifikasi yang cukup sama dengan seri Breeze lainnya, menurut gue sih ya worth it lah untuk didapatkan. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba deh tuliskan pendapat kalian ya, langsung aja di kolom komentar. Dan ya mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Oh ya, kalau misalkan kalian tertarik sama B175 dari Rexus ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. So, sekian dari gue Fakih. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.